Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman, kembali lagi bersama channel Jona Anseti Bang Nugraha ya, yang dimana seperti biasa membahas tentang seputar gangguan pada asam lambung ya, kemudian gangguan pada anxiety disorder ya, atau kecemasan yang berlebih ya, kecemasan yang sudah mengganggu aktivitas kita sehari-hari ya teman-teman. Kemudian ada GERD juga dan psikosomatik ya. Nah, jikalau memang kalian ada yang bertanya tentang keempat hal tersebut, apa keempat hal tersebut itu, silahkan kalian tonton video saya ke belakang ya, karena di situ saya sudah membuat videonya dari belakang ke belakang, di situ keempat pembahasan tersebut ya teman-teman, seperti itu. Nah, jikalaupun memang ada yang bertanya tentang sensasi ya, mangga silahkan isi di kolom komentar, dan insya Allah saya akan jawab ya ada waktunya dan sebisa dan sekemampuan saya sendiri teman-teman. Nah, kemudian untuk yang baru bergabung tolong di subscribe ya channel Jona Anseti Bang Nugraha ini ya teman-teman. Kemudian untuk yang masih down, tolong tonton videonya dari awal sampai dengan akhir ya, seperti itu, karena setiap bagian per bagian mungkin ada hal yang mungkin bisa kalian ambil ya, atau petik ya, dan bisa kalian praktekkan untuk aktivitas sehari-hari kalian, seperti itu. Dan tolong di like ya videonya jika memang kalian suka ya, dengan rasa penyemangat saya sendiri ya, dorongan saya kepada kalian ya teman-teman. Di situ saya akan jadikan acuan bahwa video saya, motivasi saya ini bermanfaat dan mendukung kalian ya, seperti itu. Dan mohon maaf jikalaupun memang saya banyak bertele-tele, banyak berbicaranya, saya mohon maaf ya, itu di luar kemampuan saya sendiri ya teman-teman, seperti itu. Nah, baik teman-teman, untuk yang baru bergabung tolong tonton videonya ya. Di video kali ini mungkin saya membahas tentang anxiety disorder ya. Anxiety disorder sini dalam artian kecemasan yang berlebih, kemudian ke merambat ke sensasi ya, sensasi baik dari sensasi anxiety-nya maupun sensasi dari gangguan pada asam lambungnya. Nah, kemudian di situ kita serba was-was, serba cemas, dan serba takut ya teman-teman. Dan di situ insya Allah saya akan bahas ya satu persatu ya teman-teman, seperti itu. Nah, di kesempatan kali ini mungkin kalian ada yang bertanya mungkin ya, dominan saya kecemasannya yang sangat mengganggu aktivitas ya teman-teman. Saya takut keluar rumah, takut berkendara, takut di keramaian ya, takut beribadah berjamaah dan lain sebagainya ya. Tidak dipungkiri ya teman-teman, saya pun merasakan apa yang mungkin kalian rasakan sesuai dengan pertanyaan tersebut ya, seperti itu. Saya pun merasakan hal semacam seperti itu ya, pernah di fase seperti itu ya teman-teman. Nah, seperti contohnya, seperti takut misalkan keluar rumah, takut di perjalanan dan lainnya teman-teman. Misalkan kita takut ya, takut di sini bukan berarti kita takut jatuh ataupun apapun itu ya, tetapi lebih didominan kalau saya sendiri terus terang ya, tapi nggak tahu kalau kalian. Kalau saya di sini sendiri takut kejadian di masa lalu itu terulang ya. Di sini mungkin ada trauma ya, trauma tersendiri. Traumanya apa itu? Traumanya takut serangan panik itu datang. Takut serangan panik itu bisa katakan kumat kalau kata kalian ya, seperti itu. Bisa itu datang di saat kita bawa motor ya, takut takut itu terulang kejadian ya teman-teman, seperti itu. Jadi takut jatuh juga ya sebenarnya, kesananya takut pingsan dan lain sebagainya ya, seperti itu ya hal yang mungkin sangat biasa ya teman-teman. Tetapi dalam keseharian, aktivitas kita keseharian kita ya, kita itu sehat ya teman-teman, bukan orang yang sakit tidur gitu ya lama gitu. Itu kok sakit yang mungkin bukan sakit yang berat ya teman-teman, tetapi kita masih bisa jalan, bergerak ya, seperti itu. Cuman di situ ada rasa tidak nyaman. Nah, di sini kita harus bisa membedakan ya. Di sini kita selalu lemah, letih, lesu ya teman-teman. Nah, di situ bukan berarti kita itu sakitnya benar-benar parah ya teman-teman, seperti itu. Tapi rasa kecemasan, rasa was-was, rasa takut ini yang
mungkin sangat mengganggu ya, mengakibatkan lemas, letih, lesu ya. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Orang yang pada dasarnya normal secara mental ya. Jikalaupun memang ada saudara, kerabat, keluarga ya, seperti ada yang sakit ataupun maaf meninggal ya, seperti itu. Kan otomatis secara tidak langsung kita akan ngedrop ya, mendengarnya misalkan saudara ataupun lain sebagainya, misalkan orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, orang yang mungkin kita sayangi juga ya teman-teman, tiba-tiba ada berita innalillahi misalkan ya, meninggal ya, meninggalkan kita, itu kan otomatis kita ngerasa nggak nyaman, menjadi lemas, letih, lesu ya, dan pikiran kacau dan sebagainya, terasa kiamat dan lain sebagainya. Seperti itulah, hanya orang-orang yang mengalami pengalaman akan merasakan hal seperti itu. Contoh kecilnya seperti ini, kita yang belum nikah ya, saya sendiri udah nikah, yang belum nikah misalkan masa-masa pacaran ya, masa-masa pacaran, tahu-taunya misalkan si pacar kita itu memutuskan kita tanpa alasan, tanpa sebab ya, sehingga kita jadi bingung, menjadikan pertanyaan. Misalkan kemarin-kemarin biasa ketemu, biasa jalan ya, nah pas malamnya misalkan telepon ini atau bertemu langsung ya teman-teman, bertemu langsung, maaf sampai sini hubungan kita cukupkan, kan secara tidak langsung ini mulai kacau, hati berdebar ya teman-teman, ini gak nyaman dan lain sebagainya. Itu orang yang secara mental sehat ya teman-teman, merasakan lemah, letih, lesu. Nah dari situ, di situ ada rasa cemas, rasa takut, ketakutan kehilangan ya teman-teman, kemudian rasa gelisah, gak nyaman, dan menjadikan pertanyaan kenapa kok bisa ya, orang yang mungkin kita sayangi ya, kita sangat berpengaruh dalam hidup kita, kok tiba-tiba melepaskan ikatan seperti itu ya teman-teman, kok bisa, kenapa, dan lain sebagainya. Itu kan menjadikan lemas, lesu, kitanya kan seperti itu. Nah itu sehat secara mental kan udah seperti itu, apalagi kita kalau misalkan mentalnya sedang down ya teman-teman, ada berita duka, berita ini, aduh, jadi gelisah lagi, cemas lagi, berpikiran ke depan, masa depan, aduh nanti gimana, enggak ada itu sih, itu nanti kalau misalkan saya sakit siapa yang bawa, dan lain sebagainya. Itu pikiran yang mungkin sudah kotor ya teman-teman, pikiran yang sudah menjurus ke masa depan yang mungkin belum terjadi. Itu kan mengakibatkan kita lemah, letih, lesu juga ya, susah untuk berjalan. Di situ kan napas ngos-ngosan juga, terasa cepet, capek, dan lain sebagainya. Seperti itu salah satu hal contoh ya, di dalam aksi dari saudara ya, kecemasan yang berlebih berpengaruh banget ya ke fisik, berfisik kita ya teman-teman, seperti itu ya. Nah mungkin bagaimana cara mengatasi rasa takut keluar rumah, takut berkendara, dan lain sebagainya ya, kita kembali, kita harus menghadapi rasa trauma, kita harus menghadapi apa yang mungkin bisa kita takuti, kita harus dihadapi dalam syarat kita sudah makan, sudah minum ya, dalam keadaan yang mungkin nyaman lah gitu teman-teman, walaupun ada sedikit berdebar ya, nggak nyaman, was-wasnya, tetapi kita dalam keadaan sudah makan, sudah minum, tercukupi, yuk kita lakukan. Takut ke sana misalkan, yuk bertahap jalan ya, takut sereset dari sini badan, kayak mau berdada, mau kesemutan tangan, lain sebagainya ya, kita harus berpikir itu ya hanya psikosomatik seperti itu, hanya pikiran kita yang berjalan, tubuh kita merespon. Kalau misalnya kita tidak berpikir ke sana ya baik-baik saja. Usahakan berpikir yang bahagia-bahagia saja teman-teman, seperti itu. Di saat kita mau keluar rumah, takut di perjalanan, di rumah ya, maupun takut di keramaian ya, kemudian takut beribadah, contohnya untuk kaum muslim laki-laki takut sholat Jumat ya, takut kumat dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita sudah terpenuhi makan, minum, so kuncinya hanya itu. Jadi kalau misalkan kita tanpa ke psikiater ya, tanpa obat, yuk kita kalau misalkan mau terapi sendiri ya mangga terapi sendiri ya, kita berlatih ya, jangan terlalu banyak diam di rumah, jangan terlalu murung, oh saya keluar rumah ngerasa nggak nyaman waktu ini,
itu baru pertama kali, 1, 2, sampai 10 kali. Itu ya teman-teman, apa yang mungkin kalian rasakan itu saya pun sudah merasakannya. Tetapi kita mau sampai kapan seperti itu? Jadi kita harus biasakan lagi, berjalan. Nah, nanti seiring berjalannya waktu nanti juga akan terbiasa. Bukan berbicara tentang takut keluar rumah, takut berkendara. Ada hal yang sepele, misalkan kita dalam keadaan sakit atau apa namanya, mau flu, mau batuk, itu kan suka ada rasa meriang, pusing, kemudian dan lain sebagainya ya. Nah di situ kan terkadang berpikir, oh ini dari asam lambung bukan ya, ini dari gini kan. Di situ kan ada timbul rasa was-was, cemas, merasa lemas, letih, pengennya tiduran dan lain sebagainya. Itu kan hal yang mungkin hal yang biasa ya. Pada umumnya kita mau sakit ya, meriang gitu, tetapi kita dianggap hal yang sangat luar biasa ya, seperti itu. Jadi kita kuncinya harus ke ke solusi langsung. Kalau misalnya mau meriang, yuk apa yang harus kita lakukan? Minum air hangat ya. Kemudian teman-teman kalau misalkan ada yang mungkin panas dalam, sariawan dan lain sebagainya, yuk beli larutan dan lain sebagainya, apapun itu solusinya ya. Jadi masuk ke solusi seperti itu teman-teman. Nah jadi hal yang mungkin seperti itu ya, otomatis kita harus menghadapi ya. Seperti takut ya, kita harus menghadapi apa yang mungkin kita takutkan, kita harus jalani ya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita hanya mentok di tembok, di kamar ya, itu susah untuk bergerak ya, susah untuk bergerak ya. Bahwa kita sehat ya, bahwa kita kuat teman-teman, ini hanya berbicara tentang mental ya, tentang keberanian mental ya teman-teman, seperti itu ya. Bahwa pada dasarnya, pada intinya kita itu kuat ya, pada intinya kita sehat teman-teman, seperti itu. Namun di situ tidak dipungkiri juga ya teman-teman, saya pun merasakan hal yang semacam itu ya. Tetapi kuncinya kembali lagi, kuncinya bertanya-tanya ke sana kemari ya. Kuncinya itu apa yang mungkin kita takuti, kita hadapi ya, dalam syarat keadaan kita sudah terpenuhi ya, seperti itu. Terpenuhi di sini apa? Kita sudah makannya, kemudian minumnya terpenuhi ya, seperti itu. Kalau misalkan kita mau keluar berkendara dan lain sebagainya, mungkin takut. Nah di sini ya mungkin aktivitas sehari-hari kita, kalau misalkan kita hanya tiduran itu susah teman-teman, hanya baringan susah. Seperti saya sudah bilang kepada kalian, yuk aktivitas kita sehari-hari kita sibukkan ya. Sibukkan apa ya, kita banyak, kita schedule ya teman-teman. Dari bangun tidur kita jadwal apa ya, dari bangun tidur bersihin tempat tidur, kemudian bantu cuci piring dan lain sebagainya, kemudian sapu-sapu. Itu kan aktivitas yang produktif ya teman-teman, yang sangat membantu, seperti itu. Kemudian secara tidak langsung juga di situ menghilangkan sensasi juga ya, tidak ingat sensasi dan sensasi teman-teman, seperti itu ya. Kemudian olahraga yang mungkin stretching aja lah secukupnya. Kemudian kalau misalkan ada aktivitas lain, memelihara burung kayak, kemudian memelihara bunga kayak ya teman-teman, pagi-pagi menyiram bunga, kemudian berternak seperti saya kemarin, saya berternak, alhamdulillah masih ya sampai saat ini. Sekarang saya bahkan itu ada yang baru megar ya teman-teman, habis bertelur ya, udah menetas ya teman-teman. Itu ada kesenangan saya sendiri ya teman-teman di situ. Jadi ada rasa bahagia, oh saya memelihara ini dari kecil, misalkan dari mulai menetas sampai ke gede dan bertelur lagi ya, seperti itu, sampai 3 minggu ya teman-teman, sampai ke menetas biasanya, seperti itu. Di situ kan ada kesenangan sendiri ya, sampai bisa dijual ya teman-teman, sampai bisa dijual di situ kan. Oh, bahwa saya tidak sia-sia saya memelihara ini ya teman-teman, kemudian bisa dijual untuk membantu ekonomi sehari-hari kita juga ya, kebutuhan kita juga. Di situ kan ada rasa bahagia tersendiri. Itu sih yang saya rasakan, itu yang saya bagikan kepada kalian ya, aktivitas saya sehari-hari ya. Jadi tidak terlalu mentok di kamar, mentok dengan tembok ya. Di situ akan stres juga teman-teman, memikirkan sensasi dan lagi, seperti itu
Nah, sudah 15 menit, teman-teman ya seperti biasa untuk yang mungkin masih dalam tahap penyembuhan, saya doakan semoga cepat sembuh ya, cepat beraktivitas lagi ya teman-teman, cepat produktif ya, seperti itu. Yuk lakukan dan praktekkan ya, seperti itu. Nah, baik teman-teman, di akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.